Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sahal, dosen di Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas, Institut Teknologi 10 November, ITS Surabaya. Kali ini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Aljabar Linear dan Struktur Diskrit, yakni operasi himpunan. Ada operasi union, intersection, komplement, dan pengurang. Kemudian ada cardinality himpunan, ada identity himpunan, serta pembuktian identity dan membership table. Kalkulus proporsional dan himpunan teori, keduanya adalah biasa disebut dengan aljabar boolean. Nah, itu akan dibahas di bab 12. Sedangkan operasi pada teori himpunan itu analog terhadap operasi pada kalkulus proporsional. Kemudian himpunan semesta atau universal set U, semua himpunan itu diasumsikan adalah subset dari himpunan semesta. Karena himpunan semesta adalah mewakili seluruh dari himpunan yang lain. Definisi dari operasi union diketahui himpunan A dan B. Operasi union terhadap himpunan A dan B disimbolkan dengan A union B. Adalah himpunan yang anggota X-nya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Sebagai contoh, himpunan 1, 2, 3 union dengan himpunan 3, 4, 5. Jawabannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, representasi dari operasi union ini bisa digambarkan dengan diagram Venn. Jadi, diagram Venn yang dinyatakan dalam persegi panjang itu adalah himpunan semesta, kemudian union dari himpunan A dan himpunan B adalah keseluruhan yang ada pada himpunan A dan B. Operasi intersection pada himpunan A dan B itu dituliskan dengan A irisan B. Adalah elemen X di mana X merupakan anggota A dan X juga anggota B. Untuk interseksi yang hasilnya adalah kosong, maka himpunan A dan B disebut disjoint. Artinya himpunan A dan B tidak mengalami join. Nah, ini ada contoh apakah intersection dari 1, 2, 3 dan 3, 4, 5. Jawabnya adalah 3, karena yang
anggota A dan B yang sama itu hanya elemen 3. Kemudian irisan himpunan 1, 2, 3, 4 dengan 4, 5, 6, jawabnya adalah himpunan kosong. Nah, ini adalah representasi dari diagram Venn irisan antara himpunan A dan himpunan B. Jadi yang merupakan hasil irisan A dan B adalah yang berwarna biru. Jadi yang merupakan anggota dari himpunan A dan B. Kemudian operasi komplement. Jika A adalah himpunan, maka komplement dari himpunan A. Nah, ini respect to himpunan semestanya. Komplement himpunan A itu ditulis dengan A bar, yang sama dengan himpunan semesta dikurangi himpunan A itu sendiri. Jadi A bar bisa kita nyatakan dengan himpunan yang anggotanya adalah himpunan semesta, ya, tetapi bukan anggota dari A. Kadang-kadang penulisan dari komplement A itu ditulis A superskrip C. Nah, ini di dalam diagram Venn-nya, bila A ini himpunannya adalah lingkaran ini, maka komplementnya adalah yang di luar lingkaran, tetapi masih masuk di dalam himpunan semesta. Contoh himpunan semesta adalah bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 100. Berapa komplement dari X yang lebih besar 70? Adalah X yang lebih kecil sama dengan 70. Nah, itulah operasi komplement. Kemudian operasi pengurang. Jadi diketahui A dan B adalah himpunan, maka selisih antara A dan B ditulis dengan A dikurangi B. Adalah himpunan yang mengandung elemen dari A yang tidak berada pada himpunan B. Nah, selisih antara himpunan A dan B juga disebut dengan komplement B with respect to A. Jadi komplementnya B tetapi hanya terkait dengan himpunan A, tidak himpunan semesta, ya. Jadi A dikurangi B itu adalah elemen X yang merupakan anggota dari himpunan A dan bukan anggota dari B. Atau bisa kita tulis A irisan B bar. Nah, dalam diagram Venn, A dikurangi B adalah, jadi A ini dikurangi B, maka hasilnya adalah yang berwarna biru ini. Nah, kemudian cardinality dari union dua himpunan, inclusion exclusion, cardinality A union B itu sama dengan cardinality A ditambah cardinality B dikurangi cardinality A irisan B. Jadi cardinality itu disimbolkan dengan
garis lurus vertikal. Sama dengan seperti absolut. Ya. Tetapi kalau dikenakan pada himpunan, dia bermakna sebagai kardinal. Nah, contohnya di sini himpunan A adalah math major in your class dan B adalah computer science major. Nah, untuk menghitung banyaknya mahasiswa yang mengambil matematik dan yang berasal dari matematik dan computer science, tambahkan banyaknya mathematic major ya, math major, dan tambahkan dari computer science major. Kemudian kurangi banyaknya join antara computer science dengan math major. Jadi misalkan saja math majornya itu ada 10 ya. Kemudian kardinalnya B-nya ada 20. Kemudian yang join itu adalah 5 ya. Maka kardinalnya adalah 10 ditambah 20 dikurangi 5, yakni sama dengan 25. Nah, nanti ini akan dibahas pada bab 6 dan 8. Nah, ini ada soal. Jadi kita punya himpunan semesta 0 sampai 10, himpunan A 1 sampai 5, dan himpunan B 4 sampai 8. Untuk A union B berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Untuk A irisan B 4, 5. Untuk komplement dari himpunan A 6, 7, 8, 9, 0, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk komplement himpunan B 0, 1, 2, 3, 9, 10. A dikurangi B 1, 2, 3. B dikurangi A 6, 7, 8. Nah, kemudian untuk pengurangan simetri atau symmetric difference antara himpunan A dan B itu ditulis dengan A plus bundaran B yang nilainya sama dengan A dikurangi B union B dikurangi A. Makanya dia disebut simetri, tetapi dengan pengurangan yang dibalik. Jadi A kurangi B, sedangkan yang sisi kanannya adalah B dikurangi A. Kemudian diunionkan. A dikurangi B itu hasilnya ini. Sedangkan B dikurangi A itu hasilnya ini. Kemudian hasilnya diunionkan, berarti yang berwarna biru ini semua. Sebagai contoh, himpunan semesta U adalah 0 sampai 10, A-nya 1 sampai 5, B-nya 4 sampai 8, maka A plus bundaran B adalah sama dengan 1, 2, 3, 6, 7, 8.
Kemudian identiti dari himpunan itu ada aturan identiti. Apabila himpunan A union himpunan kosong, maka akan sama dengan dirinya sendiri. Demikian juga A irisan himpunan semesta sama dengan A itu sendiri. Kemudian hukum dominasi. Jadi kalau A di union U itu pasti akan sama dengan U, tetapi A irisan himpunan kosong pasti akan himpunan kosong jawabnya. Kemudian idempotent law, yakni union dan irisan terhadap himpunan A itu sendiri, itu semuanya akan sama dengan A itu sendiri. Kemudian hukum komplement, apabila satu himpunan A dikomplement 2 kali, maka akan sama dengan A itu sendiri. Kemudian baik union maupun irisan itu punya sifat komutatif. Jadi A union B akan sama dengan B union A interseksi B sama dengan B interseksi A. Kemudian hukum asosiatif. Asosiatif itu adalah bila operasinya lebih dari satu. Dalam hal ini dicontohkan ada 2 operasi union, sedangkan manusia juga komputer itu hanya mampu menghitung satu operasi per satu operasi. Jadi karena lebih dari satu operasi, maka kita mau menghitung operasi yang mana terlebih dahulu, union yang kedua atau union yang pertama. Nah, sisi kiri ini itu union yang kedua dulu dihitung, hasilnya baru diunionkan dengan A. Itu akan sama dengan union yang pertama dulu, yakni A union B, kemudian hasilnya diunionkan dengan C. Demikian juga untuk operasi interseksi. Jadi B interseksi C hasilnya diinterseksi dengan A itu akan sama dengan A interseksi B hasilnya kemudian diinterseksi dengan C. Kemudian hukum distributif, ya, yakni A irisan dalam kurung B union C itu akan sama A irisan B, ya, diunionkan dengan A irisan C. A irisan C. Demikian juga A union dalam kurung B irisan C itu akan sama dengan A union B irisan dengan A union C. Ya, A union C. Nah, itulah identiti dari himpunan. Ya. Kemudian juga ada hukum De Morgan, yakni apabila A union B keseluruhannya dikomplement, itu akan sama dengan komplement A irisan komplement B. Jadi pemahamannya apabila keseluruhannya dikomplement, maka masing-masing baik himpunan maupun operatornya itu kena komplement. Jadi A komplement dari union adalah irisan, komplement dari B itu adalah B bar. Jadi seakan-akan ya komplement dari union itu adalah interseksi. Demikian juga komplement interseksi adalah union. Jadi untuk A
interseksi B di komplement, maka sama dengan A komplement, kemudian union, karena hasil komplement dari interseksi, kemudian B komplement. Kemudian hukum absorpsi, ya, yakni A union A irisan B dalam kurung itu akan sama dengan A itu sendiri. Kenapa? Karena untuk A irisan B itu kan nanti hasilnya kemungkinannya adalah bisa sama dengan A atau lebih kecil lagi ya dari A. Tidak semua anggota A. Tapi apabila diunionkan dengan A, maka hasilnya pasti adalah A itu sendiri. Kemudian A union B itu adalah akan lebih luas dibandingkan himpunan A karena ketambahkan dengan dari himpunan B. Tapi kemudian diiriskan dengan A, maka hasilnya pasti sama dengan A itu sendiri. Kemudian hukum komplement A union A komplement sama dengan himpunan semesta, sedangkan A interseksi dengan komplementnya pasti sama dengan himpunan kosong. Nah, ini adalah pembuktian identiti dari himpunan. Ya. Ada 3 cara untuk membuktikan identiti himpunan. Jadi bisa membuktikan setiap himpunan ya, set of the identity adalah subset dari yang lain. Kemudian juga bisa menggunakan set builder notation dan propositional logic. Dan yang ketiga dengan membership table. Jadi memverify bahwa elemen pada kombinasi himpunan yang sama selalu mempunyai atau tidak mempunyai identiti yang sama. Gunakan 1 untuk mengindikasikan bahwa itu adalah himpunannya, sedangkan 0 itu bila tidak himpunannya. Nah, bukti dari aturan De Morgan ya. Jadi A irisan B komplement itu akan sama dengan A komplement union B komplement. Nah, kita bisa membuktikan dengan menunjukkan bahwa A irisan B komplement subset dari A komplement union B komplement. Jadi ini sebutannya subset ya. Jadi ada himpunan bagian dan equal dan sama, ada garis sama dengannya. Kalau tanpa sama dengan dia disebut proper subset. Dan A komplement union B komplement itu juga harus subset dari A irisan B komplement. Nah, ini sebetulnya apa nih? Kriteria suatu himpunan disebut sama. Jadi bagian yang kiri ini sama dengan bagian yang kanan itu memenuhi 2 statement ini. Nah, untuk bagian yang pertama yakni
A irisan B komplement subset dari A komplement union B komplement. Pertama, dengan asumsi bahwa A irisan B komplement itu anggotanya adalah X kecil. Ya. Definisi dari komplement, maka bisa kita nyatakan bahwa X bukan anggota dari A irisan B. Betul ya? Nah, kemudian dengan definisi pengurangan, maka sama dengan apa? Negasi dari X anggota A dan X anggota B. Jadi, negasi yang A adalah X anggota A, interseksi itu operasi N, ya. X anggota B. Kemudian apabila negasinya itu masuk, karena ini di dalam kurung ya, maka hasilnya yang ini negasi, N negasi adalah sama dengan OR, kemudian negasi dari X elemen B. Nah, itu adalah aturan De Morgan untuk proporsional logic ya. Kemudian berarti apa? X bukan anggota A atau X bukan anggota B. Nah, ini adalah definisi dari negasi. Kemudian X bukan anggota A itu sama dengan X anggota dari A komplement. Atau kemudian X bukan anggota B itu X-nya anggota B komplement. Nah, kemudian sama saja dengan A komplement OR itu sama dengan union B komplement. Nah, itu adalah definisi dari union. Nah, jadi sudah bisa dibuktikan bahwa A irisan B komplement sama dengan A komplement union B komplement. Nah, kemudian kita membuktikan statement yang kedua, yakni A komplement union B komplement itu adalah subset dari A irisan B komplement. Nah, dengan asumsi anggota dari A komplement union B komplement itu adalah X ya. Maka X merupakan anggota dari A komplement, union itu disebut sama dengan OR dengan X elemen dari B komplement. Kemudian kita ganti dengan X bukan anggota A karena sama ya dengan definisi komplement. Demikian juga X bukan anggota B. Kemudian dengan definisi negasi, maka sama dengan apa? Sama dengan negasi dari X anggota A. Yang ini sama dengan negasi X anggota B. Kemudian kita bisa masukkan di dalam kurung, negasinya dikeluarkan ya. Negasinya dikeluarkan, jadinya yang suku pertamanya sama dengan anggotanya A, karena dikeluarkan maka negasi dari OR itu berubah menjadi N. Ya, negasi yang di B ini sudah dikeluarkan di depan.
Nah, kemudian bisa dikumpulkan yang dan ini menjadi apa? Menjadi X elemen dari A irisan B. Ya, kemudian karena ada negasi, maka sama saja dengan komplement dari A irisan B. Nah, itulah pembuktian dari statement yang kedua. Ya, jadi ini dengan cara set builder notation ya pembuktiannya, maka aturan De Morgan-nya itu bisa kita buktikan bahwa A irisan B komplement ya, itu berarti X bukan anggota A irisan B. Ini adalah dari definisi komplement. Kemudian bisa kita nyatakan dengan negasi dari X yang anggotanya A irisan B. Kemudian dengan definisi intersection itu tadi, kita rubah menjadi N. Ya. Kemudian negasinya disubstitusi, kita dapatkan yang elemen A ini negasi, elemen B-nya juga negasi dari N itu berubah menjadi OR. Nah, kemudian negasi A ini berarti dia sama dengan bukan anggota A. Yang negasi B juga bukan anggota B. Operator OR-nya tetap. Nah, bukan anggota A sama aja dengan elemen dari A komplement. Ya, itu hukum definisi dari komplement. Bukan anggota B itu sama dengan anggota B komplement. Nah, hasil dari itu karena ini di OR maka sama saja dengan X itu elemen dari A komplement union B komplement. Berarti sudah terbukti ya di sini bahwa A irisan B komplement sama dengan A komplement union B komplement. Nah, kemudian juga pembuktiannya bisa dilakukan dengan membership table. Ya, jadi tadi kan ada 3 cara pembuktian. Ini adalah cara yang terakhir. Nah, itu dengan cara apakah ini kasusnya berbeda dengan yang sebelumnya ya. Dalam hal ini yang dibuktikan adalah sifat distributif ya. Jadi A union B irisan C itu sama dengan A union B ya. Irisan A union C ya, A union C. Nah, karena di sini ada 3 himpunan yakni A, B dan C, maka kita buat tabel dengan isi kolomnya A, B, dan C. Kemudian kita beri nilai kombinasinya. Nah, dalam hal ini dimulai dari 111. Sebetulnya ada juga orang yang mulainya malah dari 000. Ya, ini bebas ya. Nah, habis 111, 110 ya. Habis itu 101, habis itu 100. Habis itu 011, 010, 001 dan akhirnya 000. Kombinasinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kombinasi. Nah, kemudian kita hitung dari operasi yang kedua dulu karena ini yang dihitung adalah irisannya dulu ya. B dan C irisannya. 1 irisan C 1 ya.
Satu irisan itu ekuivalen dengan N ya. Operator N dan 1 dan 0, 0, 0 dan 1, 0, 0, 0, 0 ya. Ingat bahwa operasi N itu dia bernilai benar 1 apabila kedua-duanya harus benar. Tapi kalau selain itu dia 0. Jadi yang 1 hasilnya hanya saat B dan C 1. Nah, hasilnya ini kemudian diunionkan dengan A. Ya, jadi ini union ini. Union itu OR ya. 1 OR 1, 1, 1 OR 0 ya, 1. Jadi kalau OR itu hasilnya bernilai benar atau 1 apabila ada salah satu atau dua-duanya bernilai 1. Dia bernilai 0 apabila dua-duanya 0 ya. Jadi ini 1 1 ya otomatis 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 juga 1. Nah, ini yang sisanya 0 0 itu semuanya 0. Nah, ini adalah hasil dari A union dalam kurung B irisan C. Nah, sekarang kita hitung yang sisi kanan ya, sisi kanan. A union B ya. A union B. Jadi yang mengandung 1 union berarti OR ya, hasilnya 1. Ini juga hasilnya 1 ya. Yang 2 dari bawah ini yang 0. Kemudian A union C. A union C ya, ini 1 1 1 ya. 1 ini 0 ya. Ini 1, ini 0 ya. Jadi ini hasilnya. Nah, kemudian dari A union B, A union C itu kita iriskan ya. Kita operasi N kan. 1 1 1 ya. Semuanya sampai sini 1 0 0 0 1 0 0 0 0. Nah, kemudian kita komparasi. Hasil dari ini apakah sama dengan ini? Jadi kolom ini apakah sama dengan kolom ini? Ternyata sama. Nah, ini dengan cara yang ketiga, yakni membership table. Nah, kemudian yang terakhir adalah generalized union dan intersection. Jadi diketahui himpunan A1, A2 sampai AN ya, itu adalah kumpulan dari himpunan yang berindeks ya 1, 2 sampai N. Jadi kalau himpunan A1 sampai AN itu kita unionkan ya. Yani A1 union A2 sampai union AN itu kita bisa menggunakan operasi union ya, seperti ini. Jadi simbolnya seperti union ya. Kemudian I-nya mulai 1 sampai N. Jadi operasi union dan interseksi seperti ini simbolnya sama tetapi dia lebih besaran ya dibandingkan simbol yang ada di dalam himpunannya. Mirip apa ini? Mirip sigma ya, penjumlahan, atau mirip pi atau produk perkalian. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk operasi union dan interseksi pada himpunan. Kemudian these are well defined since union and intersection are associative ya. Masih ingat bahwa punya sifat operasi union dan interseksi itu punya sifat asosiatif. Jadi artinya
union A1 sampai AN ini tetap kemampuan manusia juga komputer pun ya itu adalah melakukan perhitungan one by one. Jadi misalkan U1 union U2 dulu, hasilnya di union dengan U3, hasilnya di union dengan U4 sampai akhirnya UN. Bisa juga AN-1 union AN, AN-2 union AN-1 sampai akhirnya diunionkan ya, hasilnya tadi diunionkan sampai A1. Jadi punya sifat asosiatif. Demikian juga berlaku sama pada interseksi. Nah, sebagai contoh, I adalah 1, 2, dan seterusnya. Kemudian himpunan AI itu bernilai I, I plus 1, I plus 2, dan seterusnya. Nah, ini sebetulnya dari penulisan I saja itu infinite ya. Kenapa? Karena dia tidak berakhir. Ya. Jadi bisa 1, 2 sampai infinity. Jadi I-nya itu banyak sekali sampai bisa infinity. Jadi misalkan union dari AI ya, di mana AI adalah ini, maka hasilnya nanti I-nya mulai dari 1 ya. Berarti apa? A1 saja itu bernilai 1, 2, 3, dan seterusnya. A2. A2 mulai dari 2, 2, 3, 4, dan seterusnya. A3 mulai dari 3, 4, 5, dan seterusnya. Berarti kalau union AI berarti ya karena ini union, maka pasti mulainya dari 1, 2, 3. Tapi karena berakhirnya ini sampai infinite, maka hasil dari union ini pasti juga hasilnya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai infinite. Nah, bagaimana apabila diiriskan? Ya. Nah, ini menarik. Ini harus abstraksinya harus hidup ya. A1 tadi mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. A2, 2, 3, 4 dan seterusnya. A3, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Kalau diiriskan maka hasilnya yang akan sama pasti mulai dari kalau 1 diiriskan dengan 2, 3, 4, 5 nggak ada irisannya ya. Karena di A1 dia ada, A2 dia tidak ada. Apalagi A3, 4, 5, 6 tidak ada ya. Sehingga yang ada itu pasti yang di terakhir yakni saat AN, yakni I-nya saat N. Ini paling mudah ya supaya kita nggak bayangkan terlalu jauh. N-nya bisa kita batasi. Misalkan N-nya 5 ya. Maka jadi tadi 1, 2, 3 itu A1. A3 berarti 3, 4, 5 dan seterusnya. A5, 5, 6, 7 dan seterusnya. Irisannya berarti apa? 1, 2, 3, 4 itu pasti tidak masuk. Berarti mulainya pasti dari 5. Ya kan? Jadi 5 di sini tadi karena kita beri N dengan nilai 5, maka kita bisa tulis secara umum solusinya adalah N, N plus 1, N plus 2, dan seterusnya. Nah ini sama dengan apa sebetulnya? Sama dengan AN. Jadi irisan dari AI dengan AI sama dengan I plus 1, I plus 2, dan seterusnya akan sama dengan AN. Ya baik, demikian
operasi himpunan. Untuk subbab berikutnya akan saya sampaikan pada video yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, jaga kesehatan jasmani dan rohani, jaga kebersihan, dan juga jaga belajar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.